Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 2018 53109. Pada kesempatan perkuliahan hari ini, saya mau berpresentasi tentang audit sistem informasi berbasis komputer. Sifat pemeriksaan ini adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai penyertaan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi. Dan selanjutnya, auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah untuk membentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Ini adalah standar-standar audit internal. Berdasarkan dan tujuan audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, juga menetapkan keleluasaan dan pelaksanaan tanggung jawab yang dapat dilakukan. Dan kelima, standar lingkup audit memberikan garis besar dan tanggung jawab. Yang pertama ini melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal dapat diklasifikasi dan dilaporkan. Dan selanjutnya menetapkan sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur hukum, dan peraturan yang berlaku. Dan ketiga, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan mengsertifikasi keberadaan aset tersebut. Keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Yang kelima, melakukan tinjauan atas organisasi dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Ini terdapat 3 jenis audit ya. Biasanya dilakukan secara audit keuangan, audit sistem informasi, audit operasional atau manajemen. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan keandalan, serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Ini jenis-jenis kegiatan audit internal. Dari gambar ini kita dapat menjelaskan bahwa audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tinjauan penyeluruh proses audit dapat menggunakan urutan kegiatan yang dilampirkan sama hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Yang pertama, merencanakan audit, mengumpulkan bukti audit,
mengevaluasi bukti audit, dan mengkomunikasikan hasil audit. Tujuan menyeluruh proses audit. Merencanakan audit, tetapkan lingkup dan tujuan organization tim audit, kembangkan pengetahuan mengenal operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi resiko, siap program audit, tinjauan penyeluruh proses audit. Mengumpulkan bukti audit, mengamatkan bisnis, mengamatkan atas kegiatan-kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang prosedur pembuktian dengan dokumen, serta review analitis dan pengembalian sampel audit. Dan selanjutnya yakni tinjauan penyeluruhan proses audit. Nah, jadi tinjauan menyeluruh proses audit ini mengevaluasi bukti audit, nilai berkualitas pengendalian, dan menilai keadaan informasi, nilai kinerja operasional. Pertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahan. Tinjauan menyeluruh proses audit, mengkomunikasikan hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Dan kemudian yakni audit sistem informasi. Tujuan audit SIA adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem itu. Kegiatan melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini dipenuhi. Yang pertama, perlengkapan keamanan, melindungi perlengkapan komputer, program komunikasi, dan data yang dapat diakses, modifikasi atau penghancuran. Audit sistem informasi ini. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otoritas khusus dan umum dari pihak manajemen. Modifikasi program dilaksanakan dengan otoritas dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan yang telah akurat dan lengkap. Selanjutnya, audit sistem informasi. Yang kelima ini data sumber yang dimiliki oleh otoritas yang tepat, yang dapat ditangani oleh sesuai yang ditetapkan. Yang keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, pendekatan audit berdasarkan resiko. Nah, ini pasti banyak mengalami kejadian kayak gini. Pendekatan berdasarkan resiko untuk audit. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA seharusnya ditingkatkan. Pendekatan audit berdasarkan risiko ini ada 4 tahapan evaluasi pengendalian internal. Yang pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi oleh
SIA. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan yang tidak beraturan. Yang ketiga ini evaluasi atau pengendalian. Yang keempat, evaluasi kelemahan, kesalahan, dan ketindakan peraturan yang tidak terungkap oleh pihak pengendalian. Oke, kelanjutan adalah dari ini evaluasi kelemahan. Selanjutnya kerangka untuk audit keamanan komputer ya. Tujuan 1, jenis-jenis kesalahan dan penipuan, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atau atas hardware dan file. Kehilangan program, file, data, dan sumber daya sistem lainnya. Yang ketiga, modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Kerangka untuk audit keamanan komputer. Tujuan 1, jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, perencanaan keamanan, pelindungan informasi, pembatasan atas akses secara fisik dan perlengkapan. Yang ketiga, pengendalian, penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi. Yang keempat, prosedur pelindungan. Yang kelima, menggunakan firewall. Yang keenam, rencana pemulihan dari bencana. Yang ketujuh, pemeliharaan pencegahan, dan selanjutnya asuransi sistem informasi. Dan selanjutnya menginspeksi lokasi, wawancara, peninjauan kebijakan, memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem, memeriksa atas akses sistem, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Dan selanjutnya mengamati prosedur akses di lokasi, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan. Kesalahan, permasalahan, memastikan mereka ditangani dengan benar. Uji sebelum telah dilaksanakan. Kebijakan yang baik dalam hal personalia, penggunaan pengendalian secara efektif, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan, kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, kode program yang tidak salah. Kerangka untuk audit pengembangan program. Tujuan 2, jenis-jenis prosedur pengendalian, otoritas manajemen atas pengembangan program yang bertujuan untuk spesifikasi program, pertujuan pemakaian atas spesifikasi program, pengujian keseluruhan atas program yang baru, pengujian penerimaan oleh pemakaian dokumentasi sistem yang lengkap. Dan selanjutnya tinjauan independen dan bersamaan atas proses pengembangan sistem, tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan perolehan sistem, tinjauan otoritas sistem dan prosedur, tinjauan atas standar dokumentasi, tinjauan atas evaluasi, tinjauan atas pengujian program dan persetujuan pengujian. Dan selanjutnya wawancara dengan pemakai mengenai pengembangan implementasi sistem. Dan selanjutnya lagi tinjauan atas notulen rapat tim,
memverifikasi poin-poin penting, tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil penguji sistem, pengendalian pemrosesan yang kokoh atau kuat seperti Aku Hercules. Yang kedua, memproses secara independen data uji auditor. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, kode program yang tidak salah. Tahap ketiga, tujuan ketiga ini daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi, otorisasi, dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program, persetujuan pemakaian atas perubahan spesifikasi program, pengujian keseluruhan atas perubahan program, termasuk uji penerima pemakaian. Tujuan ketiga selanjutnya, tinjauan kebijakan, tujuan standar dokumentasi, tinjauan penguji modifikasi, diskusi kebijakan, dan prosedur modifikasi. Selanjutnya lagi, sertifikasi pemakaian dan persetujuan manajemen, sertifikasi pemakaian mengenai keterlibatan dan perencanaan dan implementasi sistem, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakaian dalam proses pengembangan, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan, tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil dari pengujian sistem, pengendalian pemrosesan yang bagus, uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap, tidak sah. Kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data yang tepat, memasukkan kesalahan data file atau database selama pembaruan, rutinitas edit data, menggunakan dengan benar label file internal dan eksternal, daftar dan ringkasan perubahan file. Dan selanjutnya adalah meninjau dokumentasi administratif, pengamatan operasional, meninjau salinan daftar kesalahan, mengevaluasi secukupnya, memverifikasi kepatuhan kepada prosedur pengendalian pemrosesan dengan cara pengamatan operasional komputer, menelusuri peraturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang tepat, mengawasi sistem program online dengan menggunakan teknik audit bersama. Tujuan keempat ini mengendalikan yang kokoh terhadap pemakaian pengendalian data sumber yang dapat efektif. Jenis-jenis kesalahan, data sumber yang tidak akurat, data tidak sah, jenis pengendalian, otoritas pemakaian atas input dan data, penanganan input data sumber secara efektif oleh personal pengendalian data, mendaftar, penerimaan, perpindahan, dan pemrosesan input data sumber, penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Tujuan kelima, kerangka untuk audit pengendalian data sumber, peninjauan dokumentasi administrasi atas standar pengendalian data, mendokumentasi pengendalian data akuntansi dengan menggunakan sumber matriks
pengendalian input, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data yang langka. Dan selanjutnya mengamati dan mengevaluasi jalannya departemen pengendalian data dan prosedur pengendalian data, merekonsiliasi sebuah sampel jumlah total bits dan menindaklanjuti penyimpanan. Pengendalian pengimbangan, pengendalian proses yang kokoh, pengendalian yang kokoh terhadap pemakaian. Tujuan keenam, modifikasi atau pengungkapan yang tidak sah atas data yang disimpan. Data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak sengaja, kegagalan fungsi hardware dan software, sengaja untuk melakukan sabotase dan vandalisme. Pengendalian pembaruan bersama, penggunaan yang sesuai atas label file yang mekanisme wet projection, penggunaan software melindungi virus, memeriksa perencanaan pemulihan dari bencana, mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajer dan operator sistem, meninjau kebijakan dan prosedur akses logika, meninjau dokumentasi atau fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Tujuan keenam selanjutnya adalah pengamatan dan mengevaluasi operasional perpus file, meninjau catatan, pemberian dan modifikasi password, pengamatan persiapan dan menyimpan di luar lokasi kantor dan file cadangan, merekonsiliasi jumlah total file utama, pengendalian yang diproses secara terpisah, pengendalian pengimbangan, pengendalian keamanan komputer secara efektif, pengendalian pemakaian yang kokoh, pengendalian pemrosesan yang kokoh, software komputer. Beberapa program ini disebut dengan audit software CAS atau disingkat dengan CAS atau Generalized Audit Software CAS, telah dibuat secara khusus untuk auditor. CAS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dan menghasilkan program melaksanakan fungsi-fungsi audit. Pemakaian software. Langkah pertama, audit harus memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file serta database yang akan diaudit, rencana laporan audit, dan menetapkan bagaimana cara menghasilkan. Pemakaian. Program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan CAS untuk menghasilkan satu atau lebih program. Proses file-file yang dilaksanakan operasional yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan yang telah ditentukan. Fungsi umum software audit. Yang pertama, memformat ulang, memanipulasi file, perhitungan file, pemulihan data, analisa data, pemrosesan file, statistik, pembuatan laporan. Berbagai teknik dan sumber yang digunakan dalam audit operasional hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaan utama adalah bahwa lingkungan audit sistem informasi dibatasi
dan pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistem. Sebaiknya lingkup audit operasional lebih luas, melintas seluruh aspek manajemen sistem informasi. Tujuan audit operasional mencakup faktor efektif, efisien, dan mencapai tujuan. Audit operasional atas suatu SIA. Pengamatan fungsi-fungsi dan kegiatan operasional, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional, menguji akurasi informasi operasional, menguji pengendalian. Terima kasih. Oke, dari presentasi tadi, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, ataupun kata-kata yang tidak pas mohon dimaklumi. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.